Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wahyu Ahmadi di channel ini. Setelah di video sebelumnya kita telah latihan soal-soal mengenai kompetensi pedagogik IPA PGSD. Sedangkan pada video kali ini kita akan latihan mengerjakan soal tes substantif penguasaan konten IPA SD untuk kompetensi profesionalnya ya, untuk profesionalnya. Oke, kita masuk saja ke capaian pembelajaran. Untuk diketahui adalah mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan untuk indikator esensialnya, menganalisis kegiatan ilmiah untuk menentukan rumusan masalah, tujuan, hipotesis, atau variabel penelitian. Oke, kita lihat contoh soalnya. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama ya. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu setiap hari. Di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah Oke. Jadi untuk bacaan yang cukup panjang, kita bisa langsung saja juga untuk melihat pertanyaan terlebih dahulu untuk mengetahui apa inti dari uh, pertanyaannya ya. Jadi kita dapat langsung poin yang didapat dari soal. Oke, apakah jawabannya A, jenis media tanam, B, pertambahan panjang batang, C, jenis kacang hijau, atau D, lokasi untuk meletakkan media tanam, atau E, waktu pengamatan. Ya, silakan teman-teman jawab. Oke, kita lihat ke pembahasannya teman-teman. Ya, apa itu variabel? Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian atau sebagai gejala sesuatu yang bervariasi. Variabel penelitian dibedakan menjadi pertama variabel bebas atau variabel penyebab atau independent variables. Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Ya, oke. Kemudian variabel terikat atau variabel tergantung atau dependent variable. Ya, apa itu variabel terikat? Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Ya, ada juga variabel kontrol ya. Silakan kita ingat-ingat kembali pelajaran yang telah kita lakukan waktu sekolah maupun waktu di kampus ya. Oke, berdasarkan contoh kasus yang diberikan, maka variabel terikatnya adalah pertambahan panjang batang ya. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Oke, kita pindah. Ya, capaian pembelajaran selanjutnya adalah mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, untuk indikator esensialnya, menganalisis perubahan yang terjadi di alam akibat pelapukan atau perkaratan. Oke, kita lihat contoh soal yang dimaksud bagaimana. Ya. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh apakah A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa, B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi, C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak, atau D. Suhu udara berubah-ubah, atau E. Besi tidak tahan udara panas. Oke, silakan teman-teman jawab. Ya, oke ya. Jadi kita lihat ke pembahasan. Ya, korosi adalah kerusakan atau degradasi logam berakibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Ya, dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Ya, besi di udara terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara. Ya, jadi dari soal sebelumnya jawabannya adalah B. Ya, selamat bagi teman-teman yang betul ya. Kita ke capaian pembelajaran berikutnya. Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Oke, indikator esensialnya membedakan fungsi bagian rangka manusia. Oke, kita semua telah pelajari ya.
Oke, tinggal kita ingat-ingat saja. Kita lihat contoh soalnya ya. Ya, perhatikan gambar yang tersedia ya teman-teman. Fungsi rangka yang ditunjukkan oleh nomor 2. Ya, nomor 2 ini ya. Oke. Pada gambar di samping adalah, ya, apakah A, menopang berdirinya tubuh? Ataukah B, melekatnya otot tulang belakang? C, melindungi organ tubuh yang penting? D, tempat melekatnya otot tangan? Ataukah E, melindungi sumsum tulang belakang? Ya, teman-teman menjawab apa? Oke, mudah ya teman-teman. Ya, yang menjawab C, melindungi organ tubuh yang penting, ya itu tepat ya, itu jawaban yang tepat. Kita lihat ke pembahasan bagaimana. Ya, inilah rangka badan ya. Nah, sedangkan yang ditunjuk nomor 2 tadi itu apa ya teman-teman? Yap, tulang rusuk. Betul ya. Jadi tulang rusuk fungsinya apa? Ya, berfungsi melindungi organ penting. Ya, kita ke capaian pembelajaran berikutnya. Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Ya, kita tahu indikator esensialnya apa? Ya, menganalisis proses pernapasan pada manusia, organ dan struktur organ pernapasan, proses pengangkutan udara. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Pasti soalnya ini tidak asing ya bagi kita semua. Ya. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernafasan perut. Mekanisme inspirasi pernafasan perut adalah, ya silakan teman-teman baca dan pause video ini ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan. Oke, kita lihat pembahasannya teman-teman. Ya, pernafasan perut adalah, ya kita harus ingat selalu ya bahwa pernapasan perut merupakan pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Ya, mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut ya. Pertama, fase inspirasi. Ya, fase ini ialah fase kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar ya. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar ya, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Ya, dapat dibayangkan kan? Karena kita dapat mengalaminya ya, kita dapat merasakan. Ya, nomor 2, fase ekspresi, yakni fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi ya lebih besar daripada tekanan di luar sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Oke, jawabannya adalah B. Oke, kita ke capaian pembelajaran berikutnya. Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Oke, indikator esensialnya menentukan cara pemisahan materi atau filtrasi, kristalisasi, sublimasi, atau kromatografi ya. Oke, kita lihat contoh soal yang dimaksud. Oke, santan ya. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan, ya demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara, ya cukup mudah ya teman-teman. Jawabannya apa? Ya, jawaban yang betul adalah A ya, filtrasi. Oke, kita lihat ke pembahasan. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan kelapa dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa tertahan dalam saringan. Oke, cara pemisahan materi demikian ini disebut sebagai penyaringan, ya atau filtrasi. Ya, jawabannya adalah A. Kita ke capaian pembelajaran berikutnya. Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat indikator esensialnya, menyimpulkan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan atau hewan. Oke, kita lihat contoh soalnya. Teman-teman dapat lihat ya 1-8 dan silakan teman-teman kerjakan dan pause video ini jika membutuhkan waktu. Oke,
kita masuk ke pembahasan. Oke, inilah kelebihan dan kelemahan ya perkembangbiakan tanaman secara generatif ya. Ya, kelebihannya yang pertama, tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat, biaya yang dikeluarkan relatif murah, umur tanaman akan lebih lama, dapat menghasilkan varietas-varietas baru yaitu dengan cara menyilangkan. Ya, sedangkan kelemahannya apa? Ya, kelemahannya pertama, tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. B. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. C. Waktu berbuah lebih lama. Dan D. Kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman berbuah. Ya, jadi berdasarkan soal sebelumnya, jawabannya B ya teman-teman. Ya, jawabannya 1, 2, 5, dan 6. Oke, kita ke capaian pembelajaran berikutnya. Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Oke, indikator esensialnya menerapkan konsep kalor ya pada kehidupan sehari-hari. Ya, soalnya juga tidak asing ya untuk kita. Kita lihat pemasangan rel kereta api yang diberi tanda X dimaksudkan untuk ya kita lihat ya di sini ada bagian yang kosong. Silakan teman-teman jawab jawabannya apa? Apakah A. Pada waktu udara dingin rel tetap lurus. B. Pada waktu kereta direm rel tidak bengkok. C. Pada siang hari yang terik rel tidak bengkok. D. Pada malam hari yang dingin rel tidak bengkok. Ataukah E. Pada waktu dilewati kereta rel tidak goyang. Ya, kita tinggal mengingat-mengingat saja ya, karena ini materi yang kita telah pelajari baik di SMP ataupun SMA, bahkan di jurusan kita ya teman-teman. Ya, bagi jurusan PGSD sewaktu S1 atau linear dengan PGSD. Oke, silakan teman-teman jawab sebelum kita ke pembahasan. Oke, ya jawaban yang tepat adalah ya C ya. Pada siang hari yang terik rel tidak bengkok. Kita lihat pembahasannya. Pemasangan sambungan rel kereta api merupakan salah satu contoh penerapan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pemasangan dibuat agar terdapat jarak atau celah antara ujung sambungan agar ketika siang hari yang terik terjadi pemuaian pada rel kereta api tidak mengalami pembengkokan sehingga perjalanan kereta api tetap lancar dan aman. Oke teman-teman, jawabannya adalah ya C. Kita ke capaian pembelajaran berikutnya. Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat indikator esensialnya bagaimana. Ya, memahami cacat mata dan cara mengatasinya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ya, lihat ya, kita masih ingat ya bagian-bagian pada mata ya. Dan apa yang terjadi di sini? Ya, pada lukisan jalannya, sinar sejajar yang jatuh pada lensa mata ternyata sinar biasnya jatuh seperti tampak pada gambar. Ya, seperti ini ya. Jenis cacat mata yang dialami mata tersebut dan jenis lensa untuk menolong cacat mata tersebut adalah apa? Ya, silakan teman-teman jawab. Apakah A. Hipermetropi dan cara mengatasinya atau cara menolongnya ialah dengan lensa cekung, ataukah B. Hipermetropi lensa cembung, C. Miopi lensa cekung, D. Miopi lensa cembung, ataukah E. Emetropi lensa cekung. Oke, kita lihat ya pembahasannya. Ya, jawabannya adalah ya C ya teman-teman. Kita lihat berdasarkan jangkauan pandang, mata manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu mata normal atau emetropi dan mata cacat. Ya, di sini dapat kita lihat mata normal atau emetropi, rabun jauh atau miopi, rabun dekat atau hipermetropi, mata tua atau presbiopi, 5 astigmatisme. Ya, di sini ada contohnya ya. Untuk pengertian masing-masing dan untuk lebih lanjut teman-teman dapat baca ya di pengayaan atau di soal-soal mengenai ini ya, mengenai mata ini. Oke. Di sini ada dua gambar yang termasuk yang merupakan contoh dari rabun jauh, miopi yang mana teman-teman? Apakah yang kiri atau yang kanan? Ya, yang jawab kiri itu jawabannya ya salah ya, karena ini adalah rabun dekat ya. Dan yang tepat tentu teman-teman ya rabun jauh yang ini ya sebelah kanan. Cara mengatasinya ya dengan menggunakan lensa cekung. Ya, oke. Seperti pada soal ya bahwa bayangan
terbentuk di depan retina ya. Jadi cacat mata ini ditolong menggunakan lensa cekung. Oke. Kita ke capaian pembelajaran berikutnya, memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Ya, sedangkan indikator esensialnya menerapkan konsep gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti apa yang dimaksud? Kita lihat contoh soalnya. Pak Prajana, ya, sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup yang ia letakkan di dashboard ya, rak minuman. Tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak. Oke, berdasarkan pemahaman teman-teman, pemahaman kita tentang pengaruh gaya pada gerak benda. Ya, apabila yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard tersebut, ya, jika tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak ya. Ya, oke, apakah A, air diam, B, air tumpah sembarangan arah, C, air tumpah ke belakang, air tumpah ke depan ya, atau K, E, air berhamburan ke segala arah. Ya, teman-teman menjawab apa? Ya, dapat dibayangkan atau sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari bahwa ya jawabannya adalah air tumpah ya jelas ya air tumpah ke ya ke depan ya. Kita lihat pembahasannya. Berdasarkan hukum Newton tentang gerak khususnya hukum tentang sifat inertia benda, benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya apabila gaya luar yang bekerja padanya ditiadakan. Benda yang sedang diam cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan cenderung akan tetap bergerak apabila gaya yang mempengaruhinya ditiadakan. Ya, oleh karena mobil angkot semula bergerak ya dan direm mendadak, ya maka saat direm benda-benda yang ada dalam angkot tersebut akan berusaha mempertahankan geraknya. Jadi air teh tumpah ke depan ya. Oke, jawabannya D. Kita ke capaian pembelajaran berikutnya. Memahami struktur ilmu pengetahuan alam termasuk hubungan fungsional antar konsep yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA. Ya, indikator esensialnya menganalisis keterkaitan konsep sains dan dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Oke, kita lihat ya contoh soal yang dimaksud. Oke. Contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Ya, 3 poin ya teman-teman. Apakah A, penggunaan water pass pada pemasangan keramik di lantai? B, penggunaan racun tikus untuk mengurangi serangan wabah hama tikus? Atau C, penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani? D, penggunaan dongkrak hidrolik pada bengkel mobil? Atau E, penggunaan kompresor ya pada pengisian angin ya pada ban sepeda motor. Ya. Jadi jika dikaitkan dengan soal tentu ya ada yang lengkap ketiga-tiganya. Ya, apa itu? Jawabannya adalah ya C ya. Kita lihat pembahasannya bagaimana. Oke. Keterkaitan konsep sains dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat merupakan upaya penerapan konsep-konsep sains yang menggabungkan teknologi dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Oke, salah satu contohnya adalah ya yang menjawab C tepat ya. Penggunaan pompa air untuk mengairi area persawahan yang letaknya lebih tinggi dibandingkan letak sumber air. Teknologi pompa air digunakan untuk menjaga lingkungan sawah tetap terpelihara sumber airnya sehingga masyarakat petani tetap dapat melanjutkan penanaman padi ya di lahan yang sulit air. Ya, jawabannya C. Ya teman-teman, jadi itulah tadi pembahasan kita, latihan kita untuk persiapan tes substantif PPG Prajabatan tahun 2022 mengenai materi kompetensi profesional IPA ya untuk jurusan PGSD. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya teman-teman.